Paragraf kedua halaman 33. Atau dari awal saya baca. Di depan sudah didefinisikan bahwa akal adalah non materi secara zat dan aktivitas. Bukti keberadaannya adalah juga pengetahuan dan ilmu manusia. Sebab ketika manusia belum mengetahui di mana pada tingkatan ini disebut akal potensi atau akal bahan, ia belum mengetahui apa-apa yang diketahuinya sekarang. Artinya pada waktu itu ia masih tidak memiliki karenanya dikatakan potensi. Sementara ada kaidah yang mengatakan yang tak punya tak mungkin memberi. Dengan kaidah ini tidak bisa dikatakan bahwa manusia memberi dirinya sendiri pengetahuan itu. Lalu dari mana pengetahuan manusia itu datang? Kalau dikatakan dari materi, jelas tidak mungkin juga. Sebab materi adalah hakikat keterceraiberaian, sementara ilmu adalah kehadiran. yakni kehadiran yang ditahu pada yang tahu. Kalau materi tidak mengerti dirinya sendiri karena keterceraiberaiannya itu, bagaimana ia bisa mengetahui selain dirinya dan memberitahu yang lainnya? Lagi pula kedudukan materi lebih rendah ketimbang non-materi. Sedang roh dan ilmu adalah keberadaan non-materi yang tak mungkin diefeki materi. Oleh karena itu, mula roh telah mengurai keefekan materi pada roh yang non-materi, seperti panas, manis, harum dan seterusnya dari ilmu-ilmu pancaindera, dengan uraian di mana berakhir pada apa yang diistilahkan dengan suduri atau ciptaan roh, sebagaimana kemarin saya jelaskan. Jadi yang sepintas terinteraksi dari materi pun itu sebenarnya bukan interaksi roh terhadap materi, tetapi materi itu hanya mengakses pada badan manusia, lalu dari badan itu dikirim ke roh untuk dicipta oleh roh bentuk yang sama di dalam diri roh itu. Jadi setiap kita melihat mencipta, setiap kita mendengar mencipta suara, setiap kita mencicipi sesuatu mencipta rasa, setiap mencium sesuatu mencipta berbau harum atau bau busuk. Nah, itu ciptaan roh, tapi sesuai dengan keberadaan sesungguhnya. Kalau tidak sesuai dengan keberadaan sesungguhnya, berarti data manusia bukan data, tapi apa? Ya, istilahnya rongsokan. Data yakni ilmu, yakni yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau seluruh manusia yang ditahu manusia dari yang dilihat, yang didengar, yang dicium dan seterusnya ini semuanya salah, berarti manusia tidak tahu apa-apa. Berarti dia tidak mengetahui apa-apa. Dan itu darurat batil. Secara darurat, emergensi, salah dan tidak bisa diterima. Dengan demikian berarti apa? Berarti karena data-data manusia apa-apa sudah, mau kemana saya waktu itu? Ke tadi? Nah, oleh karena itu ciptaan manusia sampai bahasa begini. Ciptaan manusia yakni terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasa itu sesuai dengan keberadaan luarnya, eksternalnya. Dan itu merupakan kehendak ilahi, artinya sudah merupakan sunnatullah. Tapi orang bisa merubah sunnatullah itu kalau mau, diizinkan. Kayak memotong kuku, tidak apa-apa. Operasi kelamin, tidak apa-apa. Operasi plastik juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Ya, dicipta hal lain. Kalau sampai ke tingkat yakin, maka dia bisa mencipta itu. Jadi misalnya dioperasi bius, tidak usah di bius secara lokal atau di bius secara keseluruhan. Seperti alamat waktu operasi mata, itu tidak di bius lokal, tidak juga di bius keseluruhan. Nah, dibiarkan saja matanya dirobek-robek, dijahit-jahit apa segala macam gitu. Nah, tapi tidak sakit karena beliau sudah mampu menguasai dirinya. Kemudian yang dicipta itu bukan rasa sakit gitu. Jadi sekalipun saraf-saraf otaknya mengirim ke roh itu data sakit, nah, beliau tidak mencipta sakit itu. Begitu, akhirnya tidak terasa. Begitu. Latihannya tidak. Kalau para wali tidak latihan. Kalau pendeta latihan. Misalnya dengan mengosongkan pikiran, semedi. Nah itu. Tapi
Kalau ulama tidak, kecuali memang ulama-ulama kayak di Indonesia ini yang memang adu kesaksian. Mereka memang sengaja itu melatih diri untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama hakiki tidak. Oke, teruskan kita baca. Kalau ilmu-ilmu ruh atau jiwa itu tidak datang dari dirinya sendiri atau materi, lalu dari mana lagi kalau bukan dari substansi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, yakni substansi non materi yang tidak memiliki sisi kepotensian sedikit pun. Kalau rohani manusia itu non materi tapi memiliki sisi potensi. Kenapa? Karena rohani manusia berhubungan dengan materi, sedangkan materi pengemban potensi. Oleh karena itu manusia tidak langsung lahir pandai, berpotensi dulu. Potensi untuk menjadi baik, potensi untuk menjadi jahat, potensi pandai, potensi untuk tidak pandai misalnya. Potensi tidak pandai, tidak ada faktornya sudah tidak pandai waktu itu. Tapi pandai dan tidak pandai biasanya tidak dikatakan kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk memiliki. Seperti misalnya bayi tidak dibilang bodoh, dibilang belum tahu. Tapi kalau sudah seyogianya dia tahu tapi belum tahu, dibilang bodoh. Jadi ingat itu dulu, 4 perhubungan, kepemilikan dan tidak, lupa semua kaidah logikanya. Di kepemilikan tidak itu tidak sembarang sifat yang bertentangan bisa dikontrak, bisa ditentangkan, dipertentangkan. Tetapi pemilikan dan tidak itu pada sesuatu yang pantas memiliki. Seperti melihat dan buta. Melihat buta itu tidak bisa disifatkan kepada hal-hal yang memang tidak bisa memiliki penglihatan. Seperti pohon buta, tidak bisa. Pohon tidak buta, tidak melihat tapi tidak buta. Buta itu dikatakan kepada sesuatu yang dia ini layak memiliki penglihatan tapi tidak memiliki, itu dibilang buta. Bodoh juga begitu dalam contoh kita ini. Dalam contoh kita ini apa? Bayi tidak dibilang bodoh karena belum layak memiliki pengetahuan, dia belum tahu. Tapi kalau udah besar masih belum tahu juga dibilang. Jadi bodoh dan pandai itu adalah kalau dihubungkan dengan pelajaran 4 perhubungan dikatakan sebagai apa? Kepemilikan dan tidak. Jadi dia itu disifatkan kepada sesuatu yang layak memiliki. Kalau tidak memiliki dibilang tidak memiliki.